Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahral siyam syahra li taqarrub ilallah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Terlebih lagi nikmat bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, Masya Allah ya, keutamaan Ramadan itu sangat luar biasa. Ini sholat isya yang kita barusan lakukan Bapak Ibu, biasanya pahalanya 27 derajat. Di bulan Ramadan ini 27 dikali 70, Masya Allah. Mudah-mudahan pahala kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kemudahan untuk berusaha beramal gitu ya. Coba kalau di luar Ramadan kita setelah Isya pengen buru-buru pulang aja kan. Tapi di bulan Ramadan ini kita nungguin sampai tarawih, sholat qiyamul lail 8 rakaat, itu jarang-jarang kita lakukan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu introspeksi, selama 11 bulan kemarin kalau tahajud nyampe nggak 8 rakaat? Jarang-jarang. Ini kalau misalnya disurvei nih Pak, saya melakukan sholat qiyamul lail garis miring tahajud selama 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Jawabannya itu pilihannya A selalu, B sering, C jarang, D tidak pernah. Kayaknya yang banyak C sama D itu. Ya. Iya. Kalau di luar Ramadan Ibu coba sholat tahajud paling juga 2 rakaat 4 rakaat selesai kan? Kadang-kadang kagak, begitu habis kencing tidur lagi. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan dan bisa memanfaatkan Ramadan dengan amalan-amalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tema kita sejarah ta'un. Bagaimana ta'un dalam sejarah peradaban Islam? Jadi gini Bapak Ibu, saya membaca buku Imam Jalaluddin As-Suyuti. Judulnya itu At-Ta'un, Fadlul Ma'un fi Fasli Ta'un, Bazlul Ma'un fi Fasli Ta'un. Jadi menggerakkan barang yang berguna untuk peduli kepada orang-orang yang terdampak ta'un pada masa wabah. Itu dijelaskan banyak hal. Ya. Misalnya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, pada tahun 700 Masehi ketika Umar bin Khattab mau ke Syria, kemudian tiba-tiba di tengah jalan mendengar bahwa di Syria sedang terjadi wabah ta'un, pandemi kayak kita sekarang. Umar nggak jadi masuk. Waktu itu berdebat Bapak Ibu antara sahabat dengan Umar. Kata sahabat, wahai Amirul Mukminin, kita kan takdir kita ke Syria, kenapa kita harus melawan takdir? Nah, kata Umar, kita menghindari takdir yang satu ke takdir yang lain. Gitu. Artinya memang ta'un tidak boleh kita lawan. Ya. Itu pesan mendasar yang
diberikan oleh Umar bin Khattab, dan ini berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, jika di suatu tempat ada wabah, maka orang yang di tempat itu nggak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh masuk. Nah, Umar ini menjalankan itu. Kata dia, kita menghindar dari satu takdir untuk masuk kepada takdir yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, maka masa pandemi ini memang ya harus kita siasati dengan penuh kebijaksanaan. Ya, kita sholatnya jarang-jarang, pakai masker. Itu bukan berarti sesuatu yang negatif dalam masa pandemi. Kalau di luar pandemi, sholat kita ya harus nggak pakai masker, harus rapat kalau di luar pandemi. Tapi kalau dalam masa pandemi, maka ini harus dijalankan. Kemudian beliau juga mencatat bahwa pada tahun 800 Hijri Masehi di Mesir terjadi juga wabah taun. Jadi dulu wabah taun itu memang cuma terlokalisasi Bapak Ibu. Kenapa cuma terlokalisasi di suatu negara? Karena zaman dulu transportasi orang nggak masif kayak sekarang. Sekarang ini kan dari Indonesia ke Jepang ke Cina ke Saudi ke Amerika ke Soviet. Itu biasa zaman dulu. Hal itu susah dilakukan, wong nggak ada pesawat. Jadi taun bisa dilokalisir. Kalau sekarang susah. Kita yang ada di ujung aja di Bojongsari bisa kena juga kan? Ya, padahal dari Wuhan, kita aja belum pernah tahu Wuhan itu kayak apa. Setelah masa pandemi aja kita baru tahu ada namanya Wuhan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman dulu memang tidak masif ya. Artinya terlokalisasi hanya dalam satu negara. Nah, pada masa beliau di Mesir itu juga terjadi perdebatan yang luar biasa terkait pandemi ini. Yang satu bilang, pokoknya kita harus berdoa, minta kepada Allah. Kita sama-sama ke lapangan bahkan. Nah, Jalaluddin As-Suyuti termasuk orang yang tidak setuju. Kata Jalaluddin As-Suyuti, saya tidak setuju dengan para ulama yang akan mengadakan, katakanlah kalau sekarang kayak model yang doa bersama gitu Bu ya Pak, di lapangan. Apa istilahnya kalau sekarang tuh? Yang doa bersama-sama rame-rame gitu. Nah, Jalaluddin As-Suyuti nggak setuju. Dia nggak datang. Dan dia mencatat ternyata Bapak Ibu, setelah terjadi kontak fisik yang begitu erat dalam doa bersama, kata beliau, yang tadinya per hari meninggal 40 orang, setelah itu yang meninggal 1000 orang lebih per harinya. Nah, makanya memang protokol kesehatan ini Bapak Ibu tidak boleh kita terus-menerus diremehkan, tapi tetap harus kita junjung tinggi, karena dalam sejarah Islam ternyata protokol kesehatan itu begitu dijunjung tinggi. Ibnu Sina, salah seorang pakar ya dalam dunia kesehatan, ia yang mengusulkan pertama kali agar adanya isolasi terhadap suatu wabah. Dan dia juga yang mengusulkan supaya orang dengan orang tidak boleh kontak fisik. Dan orang harus sering mandi, cuci tangan gitu supaya tidak tersebar virusnya. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, Ibnu Sina itu ketika beliau mengadakan perjalanan kemudian datang di suatu tempat ya, bertemu dengan tokoh di situ, dan ketika mau dipeluk kata Ibnu Sina jangan. Kan kalau orang Arab biasa kan Bapak Ibu ya, ketemu tuh peluk gitu, cium cipika-cipiki. Jangan, kata Ibnu Sina jangan sentuh saya. Biarkan saya dipersilakan mandi terlebih dahulu, kemudian ganti baju, baru kita ngobrol. Dan kita nggak usah bersentuhan fisik. Begitu kata Ibnu Sina. Jadi ternyata jamaah rahimakumullah,
kalau kita lihat sejarah peradaban Islam, umat Islam jauh lebih dewasa, jauh lebih tahu dalam menghadapi resiko-resiko pandemi. Dan itu tercatat gitu. Maka oleh karena itu, kalau hari ini misalnya ada orang berpendapat, alah takut sama Tuhan, jangan sama corona, nggak perlu pakai masker, nggak perlu salaman, alergi salaman, nggak perlu, pokoknya salaman aja, nggak usah pakai masker, pokoknya biasa saja, yang penting kita ke masjid. Keliru Bapak Ibu. Kenapa? Karena di antara ajaran agama adalah tujuannya hifdzun nafas. Apa itu? Menjaga jiwa. Jadi ajaran agama bukan mengorbankan jiwa kita Bapak Ibu. Kalau ada ajaran yang disampaikan oleh seorang penceramah, ustadz, kiai yang mengajarkan demi misalnya untuk beribadah kita mengorbankan jiwa kita, itu keliru. Dalam ajaran Islam justru menjaga jiwa ini adalah merupakan pertimbangan untuk menjaga agama. Bahkan Bapak Ibu, yang haram itu menjadi halal ketika untuk menjaga jiwa. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu udah lama nggak makan, nggak ada makanan, pas nemu bangkai babi. Coba tuh, haramnya kuadrat Bapak Ibu. Sudah bangkai babi lagi. Bangkai binatang kayak ayam aja haram kan? Ini bangkai babi, berarti haramnya kuadrat. Ustadz, bangkai bukannya menjijikan. Bapak Ibu, jangan salah memahami bangkai. Bangkai itu Bapak Ibu sesuatu yang sudah hilang nyawanya. Contoh, Bapak Ibu punya kambing, ketabrak motor, jedet, mati. Kalau baru 5 menit masih seger nggak itu? Masih bisa diolah, tapi hukumnya sudah bangkai. Sudah haram diolah. Tidak boleh lagi diolah. Nah, itu yang dimaksud bangkai. Jadi bangkai itu bukan sesuatu yang membusuk. Yang membusuk iya, tapi juga yang sudah mati walaupun baru segar, itu namanya bangkai. Dan itu haram hukumnya. Tetapi dalam masa darurat itu dibolehkan. Bangkai babi boleh dimakan demi untuk menjaga jiwa. Maka Bapak Ibu, kita menjalankan ibadah berdasarkan protokol kesehatan itu adalah dalam rangka untuk menjaga jiwa kita. Bukan berarti melanggar syariat. Syariat telah memberikan kelonggaran kepada kita apabila ada darurat. Ya. Al-mahdzurat ad-darurah tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Jadi sesuatu yang tadinya dilarang boleh. Tapi dalam kondisi normal maka jangan dilakukan. Dalam kondisi normal harus benar-benar dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Yang terakhir Bapak Ibu, karena kita masih dalam masa pandemi, maka menjalankan protokol kesehatan itu adalah bagian dari ajaran agama, dan oleh karenanya insya Allah akan diberikan pahala. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, dia sudah pakai protokol kesehatan, jaga jarak, tapi kena juga tuh. Nah, kalau itu Bapak Ibu sudah di luar kemampuan kita. Kita ini hanya kewajibannya berusaha. Kalau sudah berusaha kemudian jebol juga, itu namanya takdir, ujian yang harus kita terima. Insya Allah pahalanya double. Pahala menjaga diri dapat pahala, kemudian ketika mendapatkan ujian dan dia sabar mendapatkan pahala berikutnya. Dan yang terpenting lagi bahwa agama mengajarkan la dororo wala diror. Jangan memberikan madorot atau membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Jadi jangan kemudian kita justru melakukan sesuatu yang justru membahayakan diri kita
maupun membahayakan orang lain. Nah, ini tidak boleh. Ya. Membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain. Makanya ketika kita menjaga jarak itu sesungguhnya adalah dalam rangka tidak membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain. Nah, ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi jelas ta'un ada dalam sejarah Islam itu dalam rangka untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, yakni untuk perbaikan kehidupan kita supaya kita tetap sehat, maka harus menjaga diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.